It's all covered in today's China Truths. Saya baru sadar, bagi banyak orang sekarang, pergi ke luar negeri hampir mustahil. Bukan karena mereka tidak punya dokumen lengkap atau melakukan kesalahan, tapi karena mereka bisa saja dihentikan di detik-detik terakhir tanpa penjelasan. Ada kasus di mana seseorang sudah punya paspor yang sah, visa yang disetujui, dan tiket pesawat di tangan, tapi tetap dibilang, Anda tidak diizinkan pergi. Tidak ada alasan resmi, tidak ada undang-undang yang dikutip, hanya penolakan yang tenang tapi tegas. Mengurus paspor sekarang rasanya seperti menjalani investigasi besar-besaran. Anda tidak hanya ditanya tentang diri sendiri, mereka butuh informasi tentang pasangan, anak, orang tua, bahkan hubungan Anda dengan tetangga. Ini bukan lagi verifikasi identitas sederhana, ini adalah pemindaian mendalam ke dalam kehidupan pribadi Anda. Dan setelah semua itu, masih ada kemungkinan permohonan Anda ditolak tanpa kata. Tapi tidak berhenti di situ. Di banyak tempat, guru dan dokter, orang-orang yang seharusnya punya hak penuh untuk bepergian, diperintahkan untuk menyerahkan paspor mereka ke sekolah atau dinas pendidikan setempat. Meskipun mereka tidak ada hubungannya dengan pekerjaan rahasia, meskipun mereka hanya membaca puisi klasik dan memeriksa tugas sepanjang hari, mereka diperlakukan seperti risiko potensial. Saya baru-baru ini pulang dari perjalanan singkat ke Laos. Rencananya mau lanjut ke Malaysia atau Singapura, tapi ponsel saya rusak, jadi saya pulang lebih awal. Begitu sampai, saya langsung dapat telepon yang meminta saya menyerahkan paspor. Saat itu, saya sadar ini bukan pengawasan biasa. Rasanya seperti pelanggaran kebebasan pribadi. Atas dasar apa mereka boleh menyimpan paspor saya? Apa ada landasan hukum untuk ini? Meskipun saya tidak ada rencana segera untuk bepergian ke luar negeri, dipaksa menyerahkan paspor tanpa alasan terasa seperti penghapusan hak-hak dasar secara perlahan. Mereka bilang itu demi keamanan pribadi, tapi alasan sebenarnya, tidak ada yang berani mengatakannya, terlalu sensitif. Dan ini bukan hanya saya, semakin banyak orang di sekitar saya yang menghadapi tembok tak terlihat yang sama. Baru pagi ini, visa teman saya dibatalkan meskipun dia sudah menyerahkan semuanya, kontrak kerja, catatan keuangan, akta nikah atau cerai, laporan medis, ijazah, surat keterangan polisi, dan bahkan informasi keluarga yang mendetail sampai kerabat jauh. Seluruh proses itu terasa seperti dilucuti lapis demi lapis hanya untuk diizinkan pergi. Tidak ada yang akan mengatakan persis kenapa ini terjadi, tapi semua orang bisa merasakannya. Pintu ke dunia luar perlahan-lahan, diam-diam, menutup. Di China saat ini, mencoba pergi ke luar negeri terasa seperti berjalan di labirin, dipenuhi tembok tak terlihat, jalan buntu yang tiba-tiba, dan tidak ada jalan keluar yang jelas. Jika latar belakang Anda dianggap sensitif, bahkan sedikit pun, Anda otomatis ditarik ke dalam putaran pemeriksaan keamanan dan screening latar belakang yang tak berujung. Dan inilah bagian terburuknya. Meskipun Anda melakukan semuanya sesuai aturan, paspor siap, visa disetujui, tiket pesawat di tangan, semuanya bisa berantakan dengan alasan yang tidak jelas seperti tujuan perjalanan yang tidak pasti atau dugaan niat untuk berimigrasi. Begitu saja, visa ditolak. Tidak ada penjelasan nyata, hanya keheningan dan pintu yang tertutup. Selama beberapa tahun terakhir, kontrol keluar di China secara diam-diam tapi agresif diperketat. Pada tahun 2025, banyak blogger dan orang dalam menyadari bahwa mendapatkan paspor dan meninggalkan negara menjadi lebih rumit dari sebelumnya. Anda terkubur di bawah tumpukan dokumen, banyak di antaranya tampak tidak perlu. Dan bahkan jika Anda punya paspor, bukan berarti Anda bebas menggunakannya. Orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat, pegawai negeri, guru, peneliti, karyawan BUMN, melaporkan pengalaman mengerikan yang sama. Paspor mereka dikumpulkan. Beberapa diminta menyerahkannya begitu mereka kembali dari perjalanan ke luar negeri. Di kasus lain, individu diminta melapor ke otoritas setempat di mana mereka ditekan untuk membatalkan paspor mereka sepenuhnya. Bahkan liburan singkat sekarang butuh proses persetujuan. Ini tidak terjadi di satu provinsi. Ini terjadi di seluruh negeri. Dari Fujian hingga Hainan, Jiangxi hingga Hunan, permohonan paspor mengalami kendala. Pembatasan semakin ketat, persetujuan semakin lambat. Para pelancong menemukan bahwa setiap tahap, dari penyerahan dokumen hingga bea cukai bandara, kini melibatkan pengawasan ketat.
Orang-orang dihentikan di perbatasan, disuruh kembali tanpa peringatan, visa mereka tiba-tiba tidak berguna, tiket pesawat mereka terbuang, nama mereka ditambahkan ke daftar tak terlihat. Dan itu belum semuanya. Di pos pemeriksaan perbatasan, interogasi telah mencapai tingkat baru. Terlepas dari apakah Anda bepergian untuk bisnis, liburan, atau mengunjungi keluarga, Anda akan diinterogasi secara detail. Apa jadwal pasti Anda? Anda akan bertemu siapa? Di mana Anda akan menginap? Ada apa di ponsel Anda? Ya, petugas perbatasan memeriksa ponsel, memindai surat undangan, membaca pesan. Jika mereka melihat sesuatu yang tidak mereka sukai, bahkan obrolan yang tidak berbahaya, mereka bisa menolak Anda keluar saat itu juga. Satu pesan yang salah dan Anda tidak bisa pergi. Orang sering bertanya, bagaimana mereka bisa secara hukum mengambil paspor Anda? Sebenarnya, mereka tidak menyebutnya penyitaan karena itu ilegal. Sebaliknya, itu disebut *** manajemen terpusat ***. Kedengarannya tidak berbahaya, kan? Tapi di bawah kebijakan ini, jika Anda ingin bepergian ke luar negeri, Anda harus mengajukan izin. Anda harus menyerahkan nomor penerbangan, tanggal perjalanan, tujuan, dan bahkan rencana harian tentang apa yang akan Anda lakukan di luar negeri, siapa yang akan Anda temui, di mana Anda akan makan, di mana Anda akan tidur. Ini adalah pengawasan yang disamarkan sebagai birokrasi. Dan bahkan setelah Anda melakukan semua itu, tidak ada tenggat waktu untuk persetujuan. Jadi, Anda tidak berani memesan apapun. Sederhananya, ini berarti Anda tidak bisa pergi. Sebuah perjalanan bisnis yang saya rencanakan ke Hong Kong bersama kolega, Tuan Wang, tidak pernah terjadi. Kami seharusnya melakukan riset pasar, tapi setelah semua birokrasi dan penundaan, kami menyerah saja. Sekarang, semakin banyak orang dalam yang mengkonfirmasi apa yang banyak orang duga. China berada dalam mode kontrol paspor penuh. Pejabat di atas tingkat divisi, termasuk guru, peneliti, karyawan BUMN, diminta untuk menyerahkan paspor mereka. Bahkan jika mereka diizinkan pergi, mereka harus mengajukan persetujuan berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan sebelumnya. Ambil contoh Tuan Lou, seorang kepala departemen tingkat menengah di BUMN. Dia bilang setiap perjalanan ke luar negeri sekarang membutuhkan birokrasi yang mendetail, mulai dari siapa dia bepergian hingga tujuan perjalanannya. Bahkan kunjungan untuk melihat keluarga butuh formulir terpisah. Istrinya, seorang dosen universitas, tidak luput juga. Dia juga diminta menyerahkan paspornya. Beberapa tahun lalu, semua ini tidak ada. Awal tahun ini, Tuan Lou mengajak anaknya jalan-jalan ke Malaysia saat liburan tahun baru Imlek. Ketika musim panas tiba dan dia mengajukan perjalanan lagi, permintaannya ditolak dengan aturan baru. Batasnya satu perjalanan ke luar negeri per tahun. Atasannya bahkan bertanya apakah dia berencana untuk berimigrasi. Ini adalah realitas baru bagi pegawai negeri di China. Bepergian bukanlah hak. Ini adalah hak istimewa yang dikontrol ketat. Paspor dan izin Hong Kong, Macau harus diserahkan ke unit administrasi Anda. Bahkan mereka di tingkat kabupaten harus mendapatkan izin dari departemen partai. Dan jika Anda berpikir ini hanya berlaku untuk pejabat pemerintah, pikir lagi. Jaringannya semakin meluas. Sementara itu, di luar China, tembok juga mulai dibangun. Di India, visa turis untuk warga negara China kini diblokir sepenuhnya, tidak hanya di China, tapi bahkan melalui negara ketiga seperti Nepal. Visa kerja, bisnis, dan pelajar ditolak dengan tingkat yang memecahkan rekor. Mengapa? Alasannya jarang dijelaskan, tapi sangat mengkhawatirkan. Dunia mungkin masih terbuka, tapi bagi banyak orang di China, pintunya sudah diam-diam, dengan hati-hati, tertutup. Saat ini, hanya dengan memegang paspor China bisa memicu pengalaman yang sama sekali berbeda di perbatasan Asia Tenggara. Di tempat-tempat seperti Vietnam, Thailand, Kamboja, dan Filipina, para pelancong China dipinggirkan di imigrasi, bukan untuk pemeriksaan rutin, tapi untuk hal lain. Penundaan yang tidak masuk akal, pertanyaan yang tidak jelas, dan dalam beberapa kasus, sindiran yang tidak terlalu halus. Bayar atau Anda tidak masuk, tidak ada suap, tidak ada masuk. Sesederhana itu. Tapi pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa ini terjadi? Di rumah, kita tumbuh dengan film-film Wolf Warrior, ledakan besar, pidato yang kuat, penyelamatan dramatis. Itu membuat kita merasa tak terkalahkan. Pesannya jelas, kemanapun Anda pergi, menjadi orang China berarti kekuatan, rasa hormat, keberanian. Jika ada sesuatu yang salah di luar negeri, lambaikan saja paspor Anda dan pintu akan terbuka. Setidaknya, itulah yang diajarkan untuk kita yakini. Tapi begitu saya melangkah keluar China, ke tanah merah Afrika, ke panasnya Asia Tenggara, saya menyadari sesuatu yang mengejutkan. Dunia tidak melihat kita seperti yang diceritakan. Di luar sana, paspor China tidak selalu membawa perlindungan.
Kadang-kadang, itu membawa masalah. Propaganda tidak mempersiapkan Anda untuk kenyataan. Beberapa orang mengatakan akar dari masalah ini bukan tentang rakyatnya. Ini tentang rezimnya. Partai Komunis China telah menempatkan dirinya dalam oposisi langsung terhadap banyak nilai inti dunia. Demokrasi, transparansi, hak asasi manusia. Jadi wajar jika kecurigaan mengikuti. Negara-negara tidak mempercayai sistemnya, dan ketidakpercayaan itu seringkali melimpah ke warga negaranya, adil atau tidak adil. Pada saat yang sama, pemerintah China sendiri tampaknya takut pada rakyatnya sendiri yang melangkah keluar. Mengapa? Karena begitu Anda merasakan kebebasan yang nyata, Anda mulai mempertanyakan semua yang pernah diceritakan. Anda membandingkan, Anda berpikir, dan begitu orang mulai melihat dengan jelas, mereka berhenti mematuhi secara membabi buta. Itulah ketakutannya, bukan pada senjata atau kekerasan, tapi pada kebangkitan. Jadi sekarang kita hidup dalam paradoks yang aneh ini. Dijauhkan oleh dunia luar dan ditarik kembali oleh negara sendiri. Ditolak oleh petugas imigrasi di luar negeri, dibatasi oleh otoritas di dalam negeri. Ketika sebuah pemerintah harus mengisolasi rakyatnya hanya untuk mempertahankan kendali, dan ketika warga mulai menjadi beban bahkan di perbatasan internasional, Anda tahu, itu bukan lagi kekuatan. Itu adalah asteris bertahan hidup asteris. Dan bertahan hidup pada tahap itu berarti sistem ini sudah berada di ambang kehancuran. Tembok-temboknya menutup, baik di dalam maupun di luar negeri. Warga China tidak lagi hanya diawasi. Mereka dijebak, dan paspor di saku mereka, itu bukan lagi kunci. Itu adalah asteris sangkar asteris. Ini bukan kekuatan. Ini bukan kebanggaan. Ini adalah tanda peringatan bahwa sistem ini takut pada rakyatnya sendiri. Ketika sebuah pemerintah takut pada kebenaran, ia takut pada mereka yang mencarinya. Dan ketika pergi menjadi ancaman, tetap tinggal menjadi penjara. Sebuah negara yang kuat tidak mengunci rakyatnya di dalam atau dunia di luar. Apa yang kita lihat bukanlah kebangkitan kekuasaan, melainkan kehancuran kekuasaan.